Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah azakumullah. Kita masih berbicara tentang pakaian-pakaian yang dilarang bagi kaum laki-laki untuk mengenakannya. Poin yang pertama sudah kita lewati tentang menggunakan pakaian yang khasah di nisa, yang terlarang bagi kaum laki-laki. Kemudian poin yang kedua, isbal saub, memanjangkan pakaian yang lebih dari mata kaki. Kemudian yang kemarin kita bahas tentang harir, pakaian yang terbuat dari sutra. Nah, dan kemudian yang kemarin yang paling akhir tentang saubus syuhrah, pakaian yang kemudian menjadikan orang yang mengenakannya terkenal karenanya. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Di poin setelahnya, pakaian-pakaian yang terlarang bagi kaum laki-laki untuk mengenakannya. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, hal yukrahu lirrajuli libsul ahmar? Apakah dibenci, dimakruhkan bagi laki-laki untuk menggunakan pakaian yang berwarna merah? Nah, jadi ini pembahasan tentang pakaian yang berwarna merah. Ini poin setelahnya. Jadi pakaian yang berwarna merah. Apakah dia termasuk pakaian yang diperbolehkan bagi kaum laki-laki? Atau mungkin pula termasuk pakaian yang terlarang, nah, bagi kaum laki-laki? Yang beliau sebutkan dalam judulnya di sini, yukrah, makruh, yang mana sebagaimana yang kita ketahui makruh ada makruh litahrim dan ada makruh yang litanzih. Nah, kemudian makruh atau yang seandainya yang dibenci, baik masuk kategori yang mana? Makruh yang bermakna tahrim, ini haram hukumnya, atau makruh litanzih. Baik. Qala hafizahullah, ikhtalafa ahlul ilmi fi hukm libs ar-rajul aw ath-thawb al-ahmar ala al-aqwal. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum seorang laki-laki mengenakan pakaian yang berwarna merah. Ini kata beliau ada beberapa aqwal, ada beberapa pendapat. Hasaraha al-Hafidz fi sab'ati aqwalin. Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, beliau membawakan 7 pendapat para ulama berkaitan tentang permasalahan ini, yakni menggunakan pakaian berwarna merah bagi kaum laki-laki. Wa yumkin at-tarfihu fi qawlain, dan mungkin kata mu'allif untuk diringkas dari pendapat-pendapat yang dibawakan oleh Al-Hafidz, diringkas menjadi 2 poin. Yang pertama, al-awwal yukrahu libsu thawbil ahmar, dimakruhkan untuk menggunakan pakaian yang berwarna merah. Wa huwa madhhabul Hanafiyah wal Hanabilah. Ini mazhabnya Hanafiyah dan Hanabilah yang menyatakan makruh. Wa hujjatuhum ma yali. Kemudian hujjah yang mereka bawakan. Di sini beliau hafizahullah menyebutkan 4 dalil. Yang menunjukkan bahwasanya menggunakan pakaian yang berwarna merah itu makruh. Di antaranya hadis
Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala amarna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bis-sab'in wa nahana an sab'in. Kata beliau radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam memerintahkan kami dengan 7 perkara dan beliau pula melarang kami dari 7 perkara. Fadzakara minha, kemudian beliau sebutkan salah satunya al-mayasir al-khum, yakni baik pakaian yang kemudian baik dicelup dengan warna merah, pakaian yang dicelup dengan warna merah. Nah, ini nanti akan disebutkan al-mayasir adalah wasa'id saghirah, yakni bantal yang kecil yang berwarna merah yang biasanya dijadikan tempat duduk bagi orang-orang yang baik menunggangi tunggangannya. Nah, wa fi riwayat min hadits Imran bin Husain, kemudian di dalam riwayatnya hadisnya Imran bin Husain disebutkan juga sama, baik naha anaisratil arjuan, ini sama yang dicelup dengan warna merah. Ini dalil yang dibawakan, dalil yang pertama. Nah, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya menggunakan pakaian yang dicelup dengan warna merah. Baik. Khonifidina azakumullah. Kemudian dalil yang kedua yang beliau bawakan, ma yurwa an Abdullah bin Amr. Nah, dengan sifatul tamrid yurwa yang menunjukkan kedhaifannya. Apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Marra ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun alaihi thawban ahmaran. Disebutkan ada seorang yang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baik rajulun tadi menggunakan pakaian berwarna merah. Nah, menggunakan thawban ahmaran. Ini pakaian yang berwarna merah, ini mungkin pakaian bagian atasnya, baik ridanya, kemudian izarnya, pakaian bawahnya berwarna merah. Fa sallama alaihi falam yaruddan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baik laki-laki tadi memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak beliau balas salamnya. Nah, tidak beliau balas salamnya. Disebut oleh muallif wa huwa dhaifun. Hadisnya lemah. Nah, jika disebutkan di footnote-nya akhrajahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Abu Dawud dan hadisnya didhaifkan. Baik. Sehingga ikhwani fillah azakumullah. Kalau kemudian hadisnya dhaif, baik. Nah, ini tidak kita bicarakan. Baik. Kemudian dalil yang ketiga. Wa imra'atun min Bani Asad qala. Dari seorang perempuan dari Bani Asad, dia menyatakan, kuntu yauman inda Zainab imra'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pada suatu hari di tempatnya Zainab Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu nazghu thiyabaha, dan kami mencelup kainnya atau pakaiannya di mazrah, yang celupan yang berwarna merah. Nah, jadi mencelup baik kainnya Zainab imra'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan warna merah. Qalat fa bainama nahnu kadzalika ittala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami menjalankan demikian, menjalankan aktivitasnya dengan mencelup kain-kain berwarna merah, baik tiba-tiba muncul
datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'a al-maghra, tatkala beliau melihat ada celupan yang berwarna merah. Jadi ada kain yang dicelup dengan warna merah. Baik, raja. Beliau kemudian kembali. Tidak jadi masuk ke dalam rumah. Baik, balik. Falamma ra'at dzalika Zainab alimat annahu sallallahu alaihi wasallam qad kariha ma fa'alat. Tatkala Zainab melihat hal tersebut, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik, enggak jadi kemudian masuk ke dalam rumahnya, maka Zainab paham, Zainab tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau enggak senang masalah ini. Enggak senang tentang permasalahan kain yang dicelup dengan warna merah. Baik. Wa ahadat fa ghasalat thiyabaha, kemudian diambil baik kain tersebut atau pakaian tersebut kemudian dicuci. Wa warat, itu warat. Keliru itu warat. Wow, bukan dal. Wa warat kullu khumratin, kemudian menghilang baik celupan yang berwarna merah tadi itu dihilangkan baik dengan cara dicuci. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raja'a fattala'a falamma lam yara syai'an dakhala. Kemudian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik lagi dan beliau melihat dan tidak melihat sesuatu apapun, yakni tidak ada celupan kain yang berwarna merah. Dakhala. Beliau kemudian masuk ke dalam rumah. Ini juga disebut kalau beliau wa huwa dhaifun. Hadisnya dhaif. Juga disebutkan akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Asim wa Ibnu Abi Asim wa Tabrani. Hadisnya dhaif. Baik, sehingga tidak kita bicarakan. Hadisnya dhaif. Baik. Kemudian yang keempat, maruya, kita menggunakan sigah tamrid. Maruya an Rafi bin Yazid As-Saqafi marfu'an. Apa yang diriwayatkan dari Rafi bin Yazid As-Saqafi, marfu' sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yuhibbul khumra, sesungguhnya syaitan itu menyenangi warna yang merah. Wa iyyakum wal khumra wa kullu thawbin dhi syuhratin. Kata Rasulullah, hati-hati kalian dengan pakaian yang berwarna merah, dan setiap pakaian yang syuhrah yang akan menimbulkan kemasyhuran, menjadikan pemakainya itu terkenal. Ini sudah kita bahas baik dalam poin yang sebelumnya. Wa huwa dhaifun kadzalika. Ini pula hadis yang dhaif. Baik. Qanifidina azakumullah. Mereka yang menyatakan makruh berpakaian dengan pakaian yang berwarna merah. 4 dalil yang dibawakan. Baik. Dari 4 yang dibawakan, 3 dhaif. 3 hadis semuanya derajatnya dhaif. Tidak bisa dijadikan hujjah. Hanya kemudian ikhwani fillah azakumullah. Baik. Hadis yang pertama, yang di situ hadisnya sahih akhrajahu Tirmidzi dan juga disebutkan oleh dalam Sahihul Jami'. Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wasa'id saghirah, bantal kecil yang berwarna merah, yaj'aluha ar-rakib 'anil 'ajim tahtahu, yang orang-orang ajam menjadikan di bawahnya tatkala menunggangi tunggangannya. Ini yang kemudian dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Hanifidina azakumullah. Hadis yang dibawakan ini tidak menyebutkan larangan secara umum semua yang berwarna merah. Apakah itu pakaian, jurwal, baik izar, taub, atau yang semisalnya. Tapi yang disebutkan dalam hadis ini, adalah al-mayasir. Jadi yang disebut dari bantal kecil. Berarti ini tidak mencakup taub, tidak mencakup pakaian, tidak mencakup sirwal atau yang semisalnya. Sehingga ikhwani fillah azakumullah, baik, kalaupun hadis ini dipakai, hadis ini hanya menunjukkan larangan dari mayasir, dan tidak mencakup yang lainnya. Dalam keadaan Rasulullah SAW, baik, beliau pura menggunakan pakaian-pakaian yang berwarna merah. Beliau pernah menggunakan pakaian-pakaian yang berwarna merah. Baik. Maka disebutkan di situ bi anna dalil akhassu min ad-da'wa wa ghayatu ma fihi tahrimul maisar al-hamra. Jadi ini dalil yang khusus, ya. Jadi khusus pengharamannya hanya masalah ini saja. Tidak bisa kemudian dikiaskan dengan pakaian-pakaian yang lainnya. Karena ikhwan fillah azakumullah, yang beliau sebutkan karena ma'asubuti lafzi Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ahmar marrat, karena telah tetap Rasulullah SAW menggunakan pakaian-pakaian yang berwarna merah marrat, berkali-kali, bukan satu kali. Ini yang nanti akan beliau sebutkan dalam mazhab asani, mazhab yang kedua. Baik. Kemudian beliau sebutkan hafizahullah. Ala anna, masih jawaban dari hadis yang pertama. Ala anna yahtamilu an yakuna annahu anha innama li annaha kanat tattahiduha al-ajam min dibaj wa harir. Dimungkinkan pula larangannya itu karena itu yang dibikin orang-orang ajam. Jadi orang-orang ajam yang kemudian mereka menggunakan bantal-bantal kecil yang berwarna merah yang biasanya terbuat dari sutra. Sudah kita bahas pembahasan kemarin, larangan untuk menduduki sutra. Mungkin boleh ikhwani fillah azakumullah, larangannya itu bukan karena merahnya, ya, bantal kecilnya itu, tapi dari bahannya, bahan sutranya. Sehingga hadis ini pun tidak bisa dipakai untuk melarang seseorang menggunakan pakaian yang berwarna merah. Karena khususnya ini adalah wasa'id saghirah. Baik. Kemudian asani, dalil yang mazhab yang kedua. Yajuz lubsul ahmar, bolehnya menggunakan pakaian yang berwarna merah. Wa huwa mazhabul Malikiyah wa Syafi'iyah. Ini pendapatnya mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Wa hujjatuhum, dan hujjahnya mereka. Yang pertama, hadis Al-Barra bin Azib qala, sama dengan hadis yang pertama yang dibawakan mazhab yang pertama dari Al-Barra bin Azib. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam marbu'an wa qad ra'aituhu fi qullati hamra ma ra'aitu syai'an ahsana minha. Ini hadis yang baik, sudah kita lewati. Baik dalam pembahasan imamah kalau tidak salah. Baik tentang hadis ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik menggunakan pakaian yang berwarna merah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian yang berwarna merah. Baik. Disebutkan hadis sahih akhrajahu al-Bukhari qad taqaddama, telah lalu pembahasannya. Yang beliau menggunakan pakaian yang berwarna merah, ma ra'aitu syai'an ahsana minha, yang aku tidak melihat sesuatu yang ahsan, yang paling bagus darinya. Baik, di sini Rasul menggunakan pakaian berwarna merah. Kemudian asani, dalil yang kedua. Wa Jabir bin Samurah qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi lailatul isyan
Faja'altu anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila al-qamari wa alaihi hullatul hamra fa idza huwa 'indi ahsan min al-qamar. Kata Jabir bin Samurah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam yang terang bulan. Nah, di bulan itu bersinar dengan terangnya. Faja'altu anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku kemudian melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila al-qamar. Dan aku juga melihat kepada rembulan. Nah, melihat kepada Rasulullah, melihat pula kepada bulan. Baik. Dan wa ali hullatul hamra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menggunakan pakaian yang berwarna merah. Fa idza huwa 'indi ahsan minal qamar. Dan baik beliau di sisiku lebih bagus daripada rembulan. Nah, kata Jabir bin Samurah. Baik, ini pula ikhwani fillah azakumullah. Nah, disebutkan dalam takhrijnya akhrajahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Abu Ya'la wal Hakim. Nah, di sanadin dhaif. Hadisnya dhaif. Baik, sehingga ikhwani fillah azakumullah. Baik, ini tidak kita bicarakan. Baik. Mazhab yang kedua hanya membawakan dua hadis. Nah, yang pertama sahih dan yang kedua dhaif. Nah, pertama sahih dan yang kedua dhaif. Kita tidak bicarakan perkara yang dhaif. Nah, sekarang kita berbicara hadis yang pertama yang Rasulullah SAW menggunakan pakaian yang berwarna merah. Baik. Waqad ajabal al-awwalun. Mazhab yang pertama memberikan jawaban. Bagaimana baik cara menjawabnya? Bi annal hallatul hamra allati labisha Nabi sallallahu alaihi wasallam takun hamra bahkan pakaian merah yang dipakai oleh Rasulullah SAW itu tidak merah yang murni. Nah, jadi bukan warna merah yang semuanya merah. Wa inna ma khalatahu ghairul ahmar, tapi diselingi dengan warna-warna yang selain warna merah. Ikhwani fillah azakumullah, ini pula yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Nah, di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, tatkala beliau pula membahas tentang permasalahan ini dan tatkala disebutkan pakaian Rasulullah untuk sholat Id. Nah, dia juga untuk menemui para utusan raja-raja. Itu berwarna merah. Nah, tapi kata beliau rahimahullah, itu warna merah yang bergaris. Nah, bukan warna merah yang khalis, warna merah yang murni merahnya, tapi warna merah yang bergaris-garis putih. Nah, ikhwani fillah azakumullah. Sehingga baik disebutkan di sini kalau kemudian warna merah yang dipakai oleh Rasulullah itu bukan merah yang murni, tapi merah yang bermotif. Nah, jadi merah yang bergaris-garis. Sehingga tetap kalau begitu larangannya menggunakan warna merah yang murni semuanya merah. Berarti tatkala dilihat Rasul menggunakan pakaian yang berwarna merah, itu mungkin pakaian merah yang kemudian bermotif dengan warna-warna selain merah. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah menggunakan thariqatul jam'i. Nah, untuk menggabungkan dua hadis yang mungkin seakan-akan bertentangan. Ikhwani fillah azakumullah, Ibnu Huzaimah yang dijuluki oleh para ulama Imamul A'immah, imamnya para imam, karena baik para imam yang semasa dengan beliau itu semuanya murid-murid beliau. Beliau juga terkenal sebagai seorang alim yang kemudian ahli dalam masalah mengkompromikan dua hadis yang zahirnya bertentangan. Nah, sehingga beliau sebutkan baik siapapun di antara kalian yang mendapatkan dua hadis yang bertentangan, baik serahkan kepada saya, bawakan kepada saya. Nah, saya akan gabungkan keduanya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Dan hadis-hadis yang semisal ini, baik di antaranya dikumpulkan oleh Ibnu Qutaibah. Nah, dalam ta'wil mustalah al-hadis. Nah, jadi beliau kumpulkan baik hadis-hadis yang zahirnya bertentangan. Apa itu dengan Al-Qur'an?
atau hadis dengan hadis, kemudian beliau dudukkan bahwasanya ini tidak ada pertentangan. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Maka ikhwani fillah azakumullah, nah salah satunya tariqatul jam'i untuk menggabungkan Rasul yang melarang insabata. Nah, kalau memang itu satu larangan berpakaian dengan warna merah, baik, dan juga Rasul yang menggunakan pakaian yang berwarna merah, maka cara menggabungkannya, maka merah yang dipakai oleh Rasulullah itu merah yang bergaris. Nah, bukan merah yang murni merahnya. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Sehingga kalau kita menggunakan tariqatul jam' yang semacam ini, nah, berarti ikhwan fillah azakumullah, hukum asalnya tetap kemudian pakaian merah itu baik terlarang. Nah, dan Rasulullah yang menggunakannya itu pakaian yang bergaris. Ya, pakaian yang bergaris. Baik. Beliau hafizahullah, beliau sebutkan ar-rajih alladhi yadhhar li an adillatal awwalin al-qa'ilin bil karahah laysat qawiyyah. Kata muallif, dan yang nampak padaku bahwasanya dalil-dalil al-awwali, yang di mazhab yang pertama yang menyatakan makruh hukumnya laysat qawiyah. Ini tidak kuat dalilnya. Nah, dalil pelarangannya tidak kuat. Wa zahir annahu la ba'sa bil ahmar. Zahirnya tidak mengapa dengan menggunakan pakaian yang berwarna merah. Lakin law taraka al-ahmar al-khalis al-qani alladzi lam yukhalitu ghairuhu, akan tetapi seandainya ditinggalkan pakaian yang berwarna merah yang khalis, yang murni merahnya, yang tidak bercampur dengan warna yang lainnya, lakana aula wa ahwat. Nah, itu lebih utama dan lebih hati-hati. Baik, ini namanya sikap warak. Nah, bukan kemudian baik mengharamkan atau membolehkan dalam rangka kehati-hatian. Nah, khurujan minal khilaf, dalam rangka keluar dari khilaf. Nah, ikhwani fillah azakumullah, kalau kemudian seseorang menggunakan pakaian merah yang bergaris-garis, menggunakan pakaian merah yang bergaris-garis, baik, maka dia tidak terkena dalil mazhab yang pertama. Nah, mazhab yang pertama yang menyatakan bahwasanya pakaian merah itu terlarang. Maka tatkala seorang menggunakan merah yang bergaris, maka dia tidak terkena mazhab yang pertama, karena yang dia pakai pakaian yang bergaris. Nah, demikian pula tentunya dia tidak terkena mazhab yang kedua, jelas. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Tapi, baik, kalau kemudian seorang menggunakan pakaian merah yang khalis, yang murni, nah, mungkin dia akan terkena dalil mazhab yang pertama. Nah, maka khurujan minal khilaf, dalam rangka untuk keluar dari khilaf, pendapatnya muallif hafizahullah, maka baik lebih utama dan lebih hati-hati tatkala kita menggunakan pakaian yang berwarna merah, itu pakaian yang baik bercorak, bercampur dengan warna-warna yang lainnya. Nah, sehingga pakaian-pakaian yang warnanya tidak ada selain merah, semuanya murni merah, apalagi kemudian dominan, nah, warna merahnya, baik, ini lebih utama untuk ditinggalkan. Khurujan baik dalam rangka keluar minal khilaf. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian setelahnya at-thawbul mu'asfar. Nah, pakaian yang dicelup dengan mu'asfar, ini yang berwarna kuning. Nah, kuning yang kemerah-merahan. An Abdullah bin Amr qala, Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, as-sahabi ibnu sahabi. Nah, sahabat anaknya sahabat. Baik, kedua-duanya sahabat. Abdullah, namun sahabat, Amr bin Asim juga sahabat. Baik, tapi anaknya, nah, Abdullah bin Amr bin As ini lebih dahulu masuk Islam dibandingkan baik Amr bin As, dibandingkan orang tuanya. Dan disebutkan oleh para ulama jarak keduanya, ini jarak umurnya hanya sekitar 11 tahun. Nah, antara bapak dengan anak. Baik.
Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, ini beliau yang terkenal dengan rajin ibadah. Nah, sawab, banyak puasanya, sehingga beliau ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya. Banyak meriwayatkan hadis. Bahkan diakui oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mungkin sering kita dengar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baik Abdurrahman bin Sahrin As-Sadusi, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi diakui oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Abdullah bin Amr bin As ini yang lebih banyak meriwayatkan hadis. Tapi ikhwan fillah azakumullah, hadis yang sampai kepada kita yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As ini lebih sedikit dibandingkan Abu Hurairah, disebabkan beliau memfokuskan diri dalam ibadah. Tidak sebagaimana Abu Hurairah yang sudah menyampaikan hadis, tapi beliau baik memfokuskan dirinya dalam ibadah. Terkenal dengan ibadahnya. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Sehingga yang sering kita dengar itu banyak dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dia juga menyebutkan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baca. Setiap disebutkan baik di situ ada Rasulullah, Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Di mana ada Rasulullah ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau yang paling banyak mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang paling banyak menyampaikan kepada umat adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, jadi orang yang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau manusia dari golongan laki-laki yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini beliau bawakan an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alayya thawbain mu'assarain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat aku menggunakan dua kain yang mu'assarain, yang dicelup dengan mu'assar, dicelup dengan warna kuning. Faqala inna hadhi min libasil kuffar fala talbasha. Kata Rasulullah, ini adalah pakaiannya orang-orang kafir, maka jangan kamu mengenakannya. Baik. Ilahnya ikhwan fillah azakumullah, sebabnya min libasil kuffar. Termasuk pakaiannya orang-orang kafir. Dan mungkin boleh ikhwan fillah azakumullah, pada saat itu ini pakaian yang merupakan ciri khususnya mereka. Kaum muslimin tidak ada yang menggunakan pakaian yang berwarna demikian. Baik. Mereka menggunakan pakaian itu identik dengan orang-orang kafir. Hingga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin qala ummuka amaratka bihadza. Apakah ibumu yang merintahkan kamu yakni dengan menggunakan pakaian ini? Baik. Qultu aghsilha ya Rasulullah, apakah aku cuci ini? Qala bal akhrikha. Bakar. Bukan hanya cuci, bakar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu ummuka amaratka bihadza, apa ucapan Rasulullah, apakah ibumu yang merintahkan kamu dengan ini menggunakan pakaian ini? Maknau anna hadza min libasin nisa. Ini menunjukkan ini adalah pakaiannya perempuan. Pakaian yang berwarna kuning, ini pakaiannya perempuan. Baik. Dan juga perhiasan mereka. Wa akhlaqihinna, dan akhlaknya mereka. Allah alam. Apa yang dimaksud dengan akhlak yang berkaitan dengan warna kuning dan mu'asfar. Wa amal amru bi ikhrafiha, adapun perintah Rasulullah untuk membakarnya, faqilah wa uqubah wa taghridu li jazrihi. Ini adalah hukuman. Dan juga baik pencegahan yang begitu kerasnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar orang-orang yang lainnya tidak meniru perbuatannya untuk menggunakan pakaian yang mu'asfar. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Ini dalil yang disebutkan yang pertama tentang larangan menggunakan pakaian yang baik bercelup atau tercelup dengan warna kuning. Disebutkan di sini ada dua illah.
Yang pertama min libasil kufar, dari pakaiannya orang-orang kafir. Nah, ini jelas man tasabba biqaumin fa huwa minhum. Nah, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongannya. Baik. Kemudian yang kedua min libasin nisa, termasuk pakaiannya kaum perempuan. Ini sudah awal kita bahas. Nah, kaum laki-laki yang dilarang untuk menggunakan pakaian tersebut khusus bagi kaum perempuan. Nah, wa an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu min khulafa'i rasyidin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil al-qashi, bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk menggunakan sutra wal mu'asfar dan juga pakaian yang mu'asfar, wa ada takhattu bil dhahab, dan bercincin dengan cincin yang terbuat dari emas. Ini bagi kaum laki-laki. Wa an qira'atil Qur'an fi ruku', dan membaca Al-Qur'an tatkala ruku'. Baik. Ikhwan fillah azakumullah, di dalam hadis ini ada larangan yang khusus bagi kaum laki-laki dan ada larangan yang kemudian am sifatnya. Baik. Beliau sebutkan di sini yang pertama menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Nah, ini khusus bagi kaum laki-laki. Karena bagi kaum perempuan diperbolehkan. Yang kedua, baik mu'asfar. Ghairnya kan bidina azakumullah, tadi disebutkan untuk pakaiannya kaum perempuan. Nah, tadi perkara yang boleh bagi mereka. Nah, tadi ini khusus bagi kaum laki-laki, mu'asfar, larangannya. Kemudian yang ketiga, takhattum az-zahab, bercincin menggunakan cincin dari emas. Baik, ini juga khusus bagi kaum laki-laki. Karena bagi kaum perempuan, diperbolehkan untuk menggunakan perhiasan emasnya. Nah, tinggal sekarang poin yang terakhir, wa an qira'atil Qur'an fi ruku', ini am. Bagi kaum laki-laki dan bagi kaum perempuan dilarang untuk membaca Al-Qur'an tatkala ruku'. Demikian pula tatkala sujud. Baik, illa kecuali tatkala dia berdoa. Nah, bukan qira'atul Qur'an. Tatkala dia ruku' atau tatkala dia sujud, kemudian dia membaca doa, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doa itu ada di dalam Al-Qur'an. Nah, yang doa itu ada di dalam Al-Qur'an. Baik, maka sekarang konteksnya dia lagi berdoa kepada Allah, sedang berdoa kepada Allah, bukan sedang membaca Al-Qur'an. Nah, kalau dia kemudian tatkala sujud, baik dia mengucapkan Sabbihisma rabbikal a'la misalnya, baik, maka dia sedang membaca Al-Quran. Nah, tapi kalau kemudian dia sedang berdoa, yang doa itu ada dalam Al-Quran, maka dia tidak membaca Al-Quran, dia sedang berdoa. Dan itu perkara yang diperbolehkan. Nah, ini juga yang disebutkan oleh bin Baz rahimahullah dalam fatwanya. Nah, ini khanifidina azakumullah. Kemudian para ulama tentang masalah ini juga terjadi ikhtilaf. Nah, waqad ikhtalafa ahlul ilm fi thiyabil mu'asfara. Para ahli ilm, para ulama berselisih pendapat tentang pakaian yang mu'asfar. Bagaimana hukumnya? Wa ya al-masbugha bil usfur. Nah, jadi yang dicelup dengan warna kuning. Dicelup dengan warna kuning. Fa abahaha jumhurul ulama. Jumhur ulama memperbolehkan menggunakan pakaian berwarna kuning. Minhum Asy-Syafi'i wa Abu Hanifah wa Malik. Di antara jumhur itu Imam Syafi'i, kemudian Abu Hanifah dan Imam Malik. Nah, ini yang termasuk berpendapat boleh menggunakan pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Wa qala jama'atun minal ulama huwa makruhun karahatu tanzih. Hukumnya makruh, tapi karahatu tanzih bukan tahrim. Nah, jadi makruhnya makruh yang tidak sampai derajat keharuman. Baik, lit tanzih. Sabata an Ibnu Umar qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasluhu bis-sufrah. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencelup dengan warna kuning. Nah, aku melihat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam mencelup dengan warna kuning. Baik. Khani fillah azakumullah. Imam Al-Khattabi rahimahullah. Nah, beliau berpendapat bahwasanya larangan menggunakan pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Baik. An-nahyu munsharifun ila ma subigha min athiyab ba'da nas. yakni pakaian yang dicelup dengan warna kuning setelah dia dipintal kainnya. Setelah kainnya itu jadi, ditenun, baik. Kemudian dia dicelup dengan warna kuning. Itulah kemudian pakaian-pakaian yang terlarang. Untuk dikenakan. Baik. Adapun kata beliau yang benang-benangnya sebelum dipintal, sebelum ditenun, itu kemudian dicelup dengan warna kuning. Baik. Maka kata beliau rahimahullah falaisa bidahil fi nahyi, maka tidak termasuk dalam larangannya. Jadi beliau bedakan antara yang benang, yang belum menjadi kain, dicelup dengan warna kuning baru kemudian ditenun dan menjadi kain dan menjadi pakaian, kemudian dipakai, dengan benang yang ditenun setelah jadi tenunannya jadi kainnya kemudian baru dicelup dengan warna kuning. Dan ini khonibidina Allah, poin yang kedua ini yang terlarang. Ini pendapatnya Imam Al-Khattabi rahimahullah taala. Baik. Wa hamala ba'dul ulama an-nahya huna 'ala al-muhrim bil haji wal umrah. Sebagian para ulama membawa larangan ini bagi orang-orang yang muhrim, orang-orang yang menggunakan pakaian ihram. Tatkala dia menjalankan ibadah haji atau menjalankan ibadah umrah. Ini yang dilarang menggunakan pakaian celupan yang berwarna kuning. Yakuna muwafiqan li hadis Ibnu Umar. Bima yahrum 'alal muharram lubsihi. Yang kemudian mencocoki dengan hadisnya Ibnu Umar. Dengan hadisnya Ibnu Umar. Baik, yang tadi melihat Rasulullah SAW mencelup dengan warna kuning. Jadi sebagian ulama cara menggabungkan yang disebutkan dalam Syarah Muslim, menggabungkannya, larangan itu kalau baik dipakai bagi orang-orang yang muhrim. Bagi orang-orang yang menggunakan pakaian ihram baik untuk haji maupun untuk umrah. Baik, ini khonibidina Allah pendapat sebagian para ulama. Sehingga ada yang menyatakan baik larangan, jadi makruh, makruh tanzih. Ada yang kemudian menyatakan ibahah, jumhur ulama, dan ada yang menyatakan larangannya khas lil muhrim, bagi orang-orang yang menggunakan pakaian ihram. Qultu, kata muallif, al-azhar annahu la yajuzu lubsu thawbi al-masruq bil usfur lil ahadits thabitah. Yang nampak, yang kuat, pendapat yang kuat, kata beliau, tidak boleh menggunakan pakaian yang dicelup dengan warna kuning, dengan hadis-hadis yang sabitah. Hadis-hadis yang telah dibawakan, baik, la siyama makana minha rafi'an isbu libasan nisa. Apalagi kalau kemudian kuningnya itu menyerupai pakaiannya kaum perempuan. Walidha qala al-Baihaqi rahimahullah. Oleh karena itu Imam Baihaqi, ini juga min mazhab ulama min mazhab Syafi'iyah. Beliau menyatakan law balagat hadil ahadits Syafi'i la qala biha insyaallah. Seandainya hadis tentang larangan menggunakan pakaian berwarna celupan warna kuning sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullah, niscaya beliau berpendapat tentang larangannya insyaallah. Karena ma'ruf. Yang ada pada Imam Syafi'i rahimahullah, tidak sahih hadis sawa madhabi. Kata beliau rahimahullah, jika hadis itu sahih itulah mazhabku. Jika kalian melihat pendapatku, mendengar pendapatku yang bertentangan dengan hadis yang sahih, maka buang pendapatku dan ambil hadis yang sahih. Itulah mazhab beliau, bermadzhab dengan hadis yang sahih tatkala beliau hidup maupun tatkala beliau mati. Ini khonibidina Allah. Sehingga Al-Baihaqi menyatakan seandainya hadis itu sampai kepada Imam Syafi'i, niscaya beliau berpendapat dengan pendapat yang lain. Karena beliau berpendapat bolehnya sebagaimana jumhur ulama.
Baik, seandainya hadis ini sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullah, saya beliau juga berpendapat tentang larangan menggunakan pakaian dicelup dengan warna kuning. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Wa amma hadis Ibnu Umar falaysa fi dzikrul masbuq. Adapun hadisnya Ibnu Umar tidak disebutkan padanya yang dicelup dengan warna kuning. Fayahtamil ayatuna Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai star atau saub, mungkin pula yang diwarnai kuning itu adalah rambut, atau saub ya, atau kain. Ini karena tidak disebutkan beliau sedang mewarnai kuning apa ini. Objeknya apa ini tidak disebutkan. Baik. Ala anna qad yuhmal sufra fi hadis Ibnu Umar ala ma lam takun faqiyah tusabi siyaban nisa wallahu alam. Sebagian tadi juga disebutkan dimungkinkan pula warna kuning dari hadis Ibnu Umar ini bukan warna kuning yang kuningnya menyerupai pakaiannya kaum perempuan. Yang tadi disebutkan, apakah ibumu memerintahkan kamu untuk menggunakan ini? Berarti kuningnya ini, ini kemungkinan yang kedua. Kuningnya ini bukan kuning yang menyerupai pakaian perempuan. Yang pertama mungkin pula yang dicelup oleh Rasulullah dengan warna kuning itu bukan kaum. Bukan pakaian, karena tidak disebutkan maf'ulnya di sini, objeknya. Beliau sedang mencelup apa? Ini dua kemungkinan. Ini ikhwan fillah azakumullah. Sehingga pendapat yang beliau sebutkan, yang beliau kuatkan, adalah yang berpendapat tidak bolehnya menggunakan pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Baik. Kemudian al-akhir, yang terakhir, ashabul ladzi fihi salib. Pakaian yang ada gambar salibnya. Pakaian yang ada gambar salibnya. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatruku fi baitihi syai'an fihi tasalib illa naqadahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan di dalam rumahnya sesuatu yang padanya ada tanda salib kecuali akan dirubah atau dirusak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ikhwannya fillah semua tahu pakaian yang kemudian bertanda dengan salib. Ini pakaian-pakaian yang sudah memasyarakat yang dikenakan oleh kaum muslimin. Dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam fatwa beliau, beliau sebutkan a'da'ul Islam, musuh-musuh Islam, ini mereka berupaya untuk memasukkan tanda-tanda keagamaan mereka dalam segala aspek kehidupan kaum muslimin. Beliau contohkan di dalam mainan anak-anak. Ada tanda salibnya. Dan semuanya dalam pakaian, dalam barang-barang. Ini ikhwani fillah azakumullah. Sehingga kalau kita perhatikan pakaian-pakaian, kaos-kaos yang main-main yang misalnya, pasti ada di situ tanda-tanda salib. Pasti ada di situ tanda-tanda salib. Kadang-kadang ikhwani fillah azakumullah. Ya mungkin sering dan mungkin tanpa sadar. Pakaian-pakaian kaos ya. Kaos-kaos seragam sepak bola. Itu biasanya ada tanda salibnya biasanya. Di logo simbolnya. Logo simbolnya AC Milan. Itu ada salibnya. Dan mungkin logo yang lainnya. Ini ikhwan fillah azakumullah. Di depannya kemudian ada logo salibnya, di belakangnya ada nama orang kafirnya. Lengkap. Dari depan ada lambangnya, dari belakangnya ada namanya, lengkap. Ikhwan fillah azakumullah. Mungkin musibah yang lebih lengkap lagi mungkin kalau simbolnya juga bagian kiri dan bagian kanan. Dari segala sisi kemudian dilingkupi dengan syiarnya orang-orang kafir. Ikhwan fillah azakumullah. Di antaranya saya Abdullah Al-Mar'i hafizahullah taala. Tatkala beliau ditanya juga tentang masalah pakaian, ini kaos sepak bola yang di situ ada tulisan orang kafirnya belakangnya. Ini juga beliau sebutkan tidak boleh. Dalam daurah yang beberapa tahun yang lalu yang beliau waktu ditanya. Ini ikhwan fillah azakumullah. Ini syiar mereka
sudah dimasukkan di kalangan kaum muslimin. Bahkan mungkin mulai anak-anak. Nah, mulai anak-anak. Jadi yang kalau kita lihat kostum tim itu kan dipakai orang dewasa, tapi diproduk untuk anak-anak. Nah, mulai kecil, anaknya kaum muslimin kecil. Ada yang ukuran sedang, ada yang bahkan sampai dewasa. Nah, terus mereka membawa tanda-tanda baik salib. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Ada mungkin juga wa'iyadzubillah yang dimasukkan ke dalam masjid-masjidnya kaum muslimin. Nah, siar-siar mereka yang sering kita sebutkan baik lonceng dari jam dinding. Nah, di masjid-masjid besar itu masih ada jam yang bukan dicantolkan, jam besar yang dia kemudian bunyinya tamam persis dengan lonceng gereja. Nah, bagi mereka-mereka yang pernah dengar lonceng gereja, kemudian ke masjid dan mendengar lonceng jam yang ada di dalam masjid, baik sama, sempurna. Nah, tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, ini pula yang disebut oleh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Jilbab Mar'atul Muslimah. Nah, tentang musibah ini. Baik, beliau kisahkan seorang imam yang di dalam salatnya tatkala imamin membaca surat Baro'ah kepada orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Belum selesai. Nah, membaca ayat ini tiba-tiba berdetak. Nah, jam yang ada di dalam masjid sesuai dengan lonceng gereja. Nah, siarnya orang-orang kafir di dalamnya. Ini ikhwan fillah azakumullah, dan masih banyak perkara-perkara yang lainnya yang kemudian memasuki kehidupan kaum muslimin. Baik, bukannya pakaian, bukan hanya itu dan semuanya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah yang itu disebutkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu pula trik-trik dan cara-cara mereka. Nah, orang-orang a'da'ul Islam. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian yang paling akhir sebelum masuk di min adabil libas, al-thawbu al-masnu' min juludis sibah, pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas. Nah, kal-asad wan namir wal fad. Nah, bagaimana singa, macam tutul, binatang-binatang buas, wa nahwi dan yang semisalnya. Sawa'un kana fil malabis atau fil ahdiyah, sama saja apakah itu dalam pakaian maupun dalam sendal atau sepatu. Nah, yang terbuat dari kulit baik binatang buas. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam la tarjabu al-khazza wal nimar. Nah, hadisnya disebutkan oleh Abu Dawud wa Ibnu Majah. Nah, wa inna mana an istimaliha lima fiha min az-zina wal khuyala. Larangannya karena termasuk perhiasan dan khuyala, adanya kesombongan, li'annahu zayyal a'ajim, karena itu termasuk perhiasan orang-orang ajam. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah yang beliau kemudian melarang untuk menggunakan pakaiannya. Ini ikhwan fillah azakumullah, binatang-binatang buas yang kemudian kulitnya dipakai untuk pakaian. Nah, dipakai untuk baik sepatu misalnya, dipakai untuk baik tutup porsi atau yang semisalnya. Nah, kalau itu binatang buas, ya, termasuk pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya kulit, jadi kulit yang kemudian disamak, yang kemudian bisa mensucikan kulitnya, itu kulit binatang yang halal dimakan dagingnya. Nah, sehingga sapi, kambing, pokoknya binatang-binatang yang halal dagingnya, kemudian dia menjadi bangkai karena belum sempat disembelih, kulitnya disamak, baik maka dia suci, tidak najis. Tapi binatang-binatang yang hukum asalnya haram dimakan dagingnya, binatang buas, diapakan pun kulitnya, disamak pun apapun, maka dia tidak bisa menjadi suci. Sehingga tatkala dia kenakan sebagai pakaian, maka tetap dia menggunakan pakaian yang najis. Dia pakai sebagai baik alas, maka dia tetap beralaskan dengan alas yang najis. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.